Halo, perkenalkan nama saya Adrianus Ananggayutas Widiatna, NIM 67 2018 054. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan apa saja yang telah diajarkan oleh Asdos selama semester ini. Nah, nantinya saya akan menggunakan paket tracer yang TTS kemarin untuk dikonfigurasi dan di routing lagi. Untuk pertama yaitu VLSM. Nah, untuk VLSM saya mengambil kuis yang pertama saja. Terdapat 3 lantai. Lantai 1 100, lantai 2 5, lantai 3 32. Nah, saya akan menjelaskan dari jawaban saya. Nah, ini kan IP-nya yang disediakan itu adalah NIM saya 54.0/24. Nah, prosesnya yang pertama kita harus mengurutkan banyaknya host dari ketiga lantai ini. Yang paling banyak mana? Kalau diurutkan yaitu yang paling banyak adalah lantai 1 itu 100, lantai 2 itu 32, dan lantai 3 adalah 32, dan lantai 2 adalah 5 komputer. Nah, pertama-tama kita menghitung di lantai 1 itu 100. Nah, untuk mencari hostnya saya tidak hafal. Jadi misal ini 100, kira-kira yang mendekati 100 itu mendekati dalam artian mendekati yang ke bawah. Jadi diusahakan lebih banyak dari 100. Yaitu adalah 128 2 pangkat 7. Jadi hostnya itu 128, yang valid 128 dikurangi 2 itu 126. Nah, setelah itu kita tahu tadi hostnya yang 27 itu primasknya itu adalah 25. Jadi dia 255.255.255.128. Lalu kita hitung net ID-nya. Net ID-nya itu berarti dari awalnya yang disediakan. Nah, range-nya itu nanti 1 net ID-nya ditambah 1. Nah, terus hingga ke angka host validnya. Atau kalau ya biar lebih gampang aja, teknologi sudah maju, kita gunakan IP kalkulator. Kita coba ini IP-nya itu netmasknya yaitu tadi 25. Kita calculate. Kita bisa dilihat networknya ini, netmasknya ini benar ya. Lalu kita cari networknya, broadcastnya ini, minimal host, maksimal host. Jadi nanti misal ada 100 komputer. Nah, 100 komputer itu bisa memakai host ini sampai host ini. Seperti itu. Begitu juga dengan lalu selanjutnya yaitu yang 32 komputer. Sama, yang mendekati 32 itu mana? Nah, ini 32 itu kan sama dengan, berarti tidak bisa. Karena 32 nanti kalau dikurangi 2 itu 30, malah tidak cukup. Jadi kita mengambil yang 64. 64 itu 26. Nah, tadi kan broadcastnya 127. Nah, kita tambahkan 1 untuk jadi net ID dari lantai 3 ini. Setelah itu langkahnya sama seperti yang lantai 1. Biar lebih gampang pakai IP kalkulator. Begitu juga lantai 2 dan selain seperti itu. Dan ini tabelnya. Jika kita susun supaya agak rapi dan enak dilihat seperti ini. Nah, kita sudah dapat IP-nya ya.
Kita sudah dapat IP-nya. Lalu sekarang kita coba untuk selanjutnya adalah konfigurasi dasar. Nah, untuk konfigurasi dasar kita langsung ya. Sebelum kita konfigurasi dasar, jangan lupa untuk menyalakan routernya dulu. Kita nyalakan dulu semuanya, soalnya cukup lama. Nah, ini kita isi no. Kita enter lagi, router kita enable. Lalu kita masuk ke config terminal. Nah, di sini pertama-tama kita akan mengkonfigurasi hostname kita, TAS. Lalu kita beri banner kita, banner MOTD. Untuk misal kita tidak tahu penulisannya seperti apa ya, jadi misal banner tadi BEN, kita tab, MOTD, MO tab, seperti itu. Lalu kita beri nama TAS. Nah, kita beri password class. Nah, enable secret class ini password untuk nanti. Tadi kan kita enable ini. Nah, dia akan langsung menanyakan passwordnya ini. Lalu kita masukkan komen no IP domain lookup. Nah, no IP domain lookup ini misal ini berfungsi untuk kalau misal kita typo, nah, kita langsung diberitahu enable to find computer address, karena YOS ini kalau misal kita typo, dia akan mentranslate langsung bahwa ini adalah nama dari komputer. Jadi dia akan mencari di semua network. Itu kalau kita tidak matikan, kita akan menunggu sangat lama seperti itu. Kita kembali ke konfigurasi terminal. Setelah itu kita konfigurasi untuk password konsolnya, line console, password Cisco. Kita login SY synchronous. Lalu kita exit. Kita atur juga untuk line VTY 05. Line VTY ini berarti untuk mengkonfigurasi jika ada, kalau konsol itu secara fisikal, berarti kalau VTY secara virtual seperti itu, jadi dari jauh, remote. Nah 05 ini berarti kita mengizinkan untuk 5 user. Lalu passwordnya kita samakan Cisco. Login exit. Setelah itu kita atur interface gigabit Ethernet kita. Di sini gigabit 0/0. IP address kita pakai IP kita tadi.
titik 128. No SH. Lalu sekalian kita exit dulu, tapi kita atur interface dari serialnya. Di sini digunakan serial 0/1/0, 0/1/0. IP address, untuk memasukkan IP address kita gunakan yang ini. Ini adalah networknya, bukan IP addressnya. 30 itu hanya ada dua host yang bisa digunakan. Jadi ya di sini IP addressnya 10.10.10.1. 30 tadi adalah 255.255.252. Sekalian kita akan mengkonfigurasi DHCP pool-nya. Untuk DHCP pool yaitu IP DHCP pool, kita beri nama R1. Jadi di sini komennya IP DHCP pool. Nah, di R1 ini adalah namanya. Kita boleh bisa nama R1 atau TAS atau apa. Network. Nah, network ini adalah network. Nah, ini net ID ini. Kita isikan net ID ini. 54.0 terus 128. 92.168.54.0 255.128. Lalu kita konfigurasi default router, DE tab, langsung default router. Default routernya kita tadi pakai gigabit internetnya itu tadi ini. Jadi kita gunakan ini, IP-nya saja 192.168.54.1 ya. Lalu kita enter, kita exit, kita exit lagi, lalu kita simpan dulu, copy running st itu ya, yes. Lalu di sini kita coba di komputernya, di hostnya, desktop IP configuration, kita ganti ke DHCP. Nah, dia sudah menerima IP-nya. Setelah itu kita pindah ke router kedua. Sama seperti tadi, tidak ada yang berbeda kecuali IP-nya ya. Sama kita sesuaikan juga gigabit internet berapa, serialnya berapa, seperti itu. Enable config
hostname-nya kita sama task 2. Banner mode-nya kita samakan lagi. Tuh. Enable secret-nya class saja. Kita ini domain lookup. Oke. Sekarang kita konsolnya line font 0. Passwordnya Cisco. I'm so sorry. Cisco login log sg. Kita exit. Lanjutnya adalah line vtg 05. Press Cisco login log sg. Kita exit lagi. Lalu kita interface-nya yang gigabit 0/0. Kita pakai yang sudah dibuat saja di sini. 129. Address 192 tuh 54 129 ya. 129 192. Oke. 192. No, SH. Oke, sudah on. Kita exit. Interface yang sekarang interface serial 0/1/0 mengikuti yang ini satu jalur ya. IP address 10.10.10.2 255.255.255.252. Oke, nggak usah. Kita exit. Nah, ini kan ada dua yang menyambung. Kita sekalian sambungkan satu lagi. Interface serial 0/1/1 IP address 10.10.10. Ini kan 4, berarti yang tersedia adalah 5 dan 6. Titik 5 255 255 255 252. No SH. Setelah itu kita konfigurasi IP DHCP poolnya lagi R2. Networknya 128.168.54.128 192. Default routernya 92.168.54.129. Ya. Kita exit lagi. Hop, run st. Oke, kita coba. Oke, berhasil. Lalu router yang ketiga
sama, kita lakukan lagi. Country hostname TAS 3 banner samain saja TAS RSNA enable secret class IP domain lookup. Kita atur juga konsolnya. Cisco juga VTY nya. Lalu kita atur interface-nya gigabit 0/0. Address tadi ini sudah kita gunakan, kita ganti yang ini 193. Salah. 68.54.193. netmasknya 248 255 Oke, sudah up. Exit. Serial yang /1/1 IP address 192.168. Salah. 10.10.10.6 tadi kan 5 sudah dipakai. 255 Oke, sudah sambung. Kita exit. Selanjutnya setelah DHCP sudah, konfigurasi sudah, IP-nya juga sudah, sekarang kita routing. Bentar, saya ingin cek dulu. Oke. Untuk routing kita masuk ke konfigurasi lagi. Untuk routing yaitu adalah IP route. Ini routing static. Nah, ini kan dari misalnya dari sini mau ke sini. Berarti IP tujuan kita, network tujuan kita, bukan ini, tapi ya ini networknya 128 berarti. Terus 92.168.128 255 192. Oh, my bad. Kurang ternyata.
What? IP itu 92.168.54.28. Oh, my bad, I know. Nah, network tujuan sudah, subnet netmask tujuannya juga sudah. Selanjutnya kita akan lewat jalur apa? Kita kan lewat ini SE yang punyanya R2. Tadi SE R2 itu dia ini. Nah, kita masukkan itu 10.10.10.2. Begitu juga di sini. IP route itu 92.168.54.0 255.255.255.128 ke 10.10.10.1. Successful. Kita coba lagi. Successful. Sebentar di sini. Oh ya, belum. Sebentar. Oke. Networknya tadi ini 2 default routernya 192.168.54.193. Oke. Good. Nah, untuk routing kan tadi ini sudah ke sini. Bagaimana dengan ke sini? Sama. Kita IP route juga. IP route tujuan kita ke 192.168.54.192. 255 berapa tadi? 248 melalui. Nah, berarti kan kalau mau ke R3 kita kan tetap melalui punyanya nih, punyanya SE. Nah, serialnya punyanya R2. Berarti jalurnya tetap yang itu 10.10.10.2. Jangan lupa yang di sini juga diatur 92 di sini.
248 ya. Ya 248. Nah, kalau kan R2 ke R3 berarti kan kita lewat 10.6. Oke. Jadi R3 kita atur juga IP route 192.168.54. Yang R2 dulu aja biar gampang. Tadi ini 192 lalui 10 5. Lalu R3 ke R1 kita menuju ke 54.0 ininya 128, lalu melalui sama R5 S nya SE011 yaitu 10.5. Lalu kita coba dari sini ke sini, successful. Kita coba lagi, successful. Sekian dari saya. Saya rasa sudah semuanya. VLSM, konfigurasi dasar, DHCP, sama routing. Nama saya Adrianus Ananggata Sudiatna, NIM 67 2018 054. Pamit. Terima kasih.